Quran surat Al-An'am ayat 130. Ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rasulun minkum yaqussuna, ya, yaqussuna, ya, qasas alaikum ayati wa yunzirunakum liqa ayaumikum hadza qalu sahidna ala anfusina wa gharathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Wahai golongan jin dan manusia, jika kedua kata ini digabung maka pemaknanya bisa menjadi jin, oke, manusia dan juga oke. Dimaknai jin adalah kasar, insnya adalah lembut. Dimaknai juga bahwa jinnya adalah akal, sedangkan insnya adalah perasaan. Dimaknai jinnya adalah zahir, sedangkan insnya adalah batin. Dimaknai jinnya adalah laki-laki, insnya adalah perempuan. Ini pemaknaannya luas. Ini terkategori mutasabihat. Semua menafsirkan dalam bentuk apapun benar. Ya, tidak ada yang berhak untuk menyalahkan, karena yang tahu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ini adalah mengacu kepada jin dan manusia, kenapa tidak menggunakan lafaz nas atau insan, tapi menggunakan kata insi, jenis mutasabihat, ya, berkaitan dengan manusia dengan segala kelembutannya. Jadi jika ada manusia dengan segala kekasarannya, dimaknai dengan manusia kemasukan jin, ya, sehingga perilakunya kasar. Jadi yang kasar adalah jin, yang lembut adalah manusia, yang sangar adalah jin, yang halusnya adalah manusia. Jadi makhluk halus adalah manusia. Ngaji gitu aja gampang, ya. Masa sih dalilnya dibuka, Qurannya dibuka, kalau ngaji pakai Quran. Kemudian dalam hal ini adalah apakah belum datang kepadamu yaitu rasul-rasul dari golonganmu sendiri, ya, jelas sudah datang, yakin. Emang tahu siapa yang ngasih tahu bahwa Rasul pernah datang di alam dunia dan sampai beritanya ke kita? Siapa yang ngasih tahu? Jarene kan begitu, ya. Nah, kemudian dalam hal ini adalah yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku, ya, ayat-ayatnya Allah wa qusuna alaikum ayati. Kenapa dikatakan di sini ya qusuna alaikum ayati? Kenapa tidak dilafadzkan yatlu alaikum ayati? Ya, sama menyampaikan, membacakan, ya, tapi di sini adalah yakusuna, mengacu kepada kosos, ya, mengacu kepada kosos, yaitu tentang hal kisah-kisah, tentang hal cerita-cerita kenabian, termasuk juga cerita kisah kaum, cerita kisah suatu masa tertentu atau kurun waktu tertentu di Al-Quran, dimaknai dengan kosos atau kososan, kisos pembalasan. Kenapa beda pemaknaannya? Ya, secara lafadznya jelas sama akar katanya, secara pemaknaan pelafalannya ada sedikit pembedaan, secara makrifatnya atau secara maknawiyahnya sama, ya. Kisah yang ada di Al-Quran sebutlah kisah para nabi, ya. Al-Quran mengabadikan, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sengaja mengabadikan sampai akhir zaman, benar, ya, sehingga kita pahami dan itu menjadi ukuran kisosan diri, ya, menjadi ukuran pembalasan diri, tahu apakah kita nanti akan dibalasi dengan surga ataukah dibalasi dengan neraka. Ukurannya kisah tersebut. Iya, ya, di Quran ada kisah Nabi Syuaib. Di situ para pedagang yang licik, yang mencuri timbangan. Jadi begitu dicuri timbangannya, yang mau nimbang kayak nggak ada timbangannya, nyolong timbangan sih, ya. Jadi mereka curang dalam hal berdagang. Ketika membeli pengennya murah, ketika menjual pengennya mahal. Nah, itu licik namanya, ya. Ada di sini yang begitu. Ketika belanja nawarnya sampai, kalau kata orang Dermayunya, deritit, nganyang deritit, ya konon ya. Nah, tapi giliran dia menjual, wah, ditawar
pakai dalil bunga mawar bunga melati boleh nawar harga mati, kan brengsek ya. Ya masa tawar sedikit aja nggak boleh? Bu, yang namanya tawar itu cuma dua, kalau nggak air ya roti. Pinter aja dalilnya itu ya, roti tawar atau air tawar. Harga mah nggak ada tawar katanya tuh. Kalau ngejual pengennya mahal nggak mau tawar, tapi kalau beli belanja pengennya murah. Lah itu sama, itu dalam kurung ada tanda kutipnya, sama riba, ada yang dirugikan dan lu untung. Jadi maknai riba itu luas. Ada di sini yang begitu? Ada, bilang mas saya kalau nggak berani japri. Oh totong maning. Kemudian dalam hal ini pemaknaannya secara kisos. Banyak kisah-kisah di Al-Quran dan banyak pula yang bisa memahaminya, alhamdulillah. Dan juga banyak juga orang yang memang hanya memaknai sebatas kisah cerita doang, tanpa ada amanat yang sampai, tanpa ada pesan yang sampai ya, hanya tahu kisahnya begini, kisahnya begitu, udah selesai, tanpa ada pemaknaan. Dan yang bisa memaknai tersebut siapa? Sebab sangat jarang orang yang bisa memaknai, yaitu kisah-kisah. Dimaknai dalam hal ini Quran surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibrotul li ulil albab. Bahwa sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, para nabi, para rasul, para kaum yang taat, kaum yang kurang ajar, suatu negeri yang taat, negeri yang kurang ajar juga ya, kurun waktu tertentu ya, adalah merupakan ibroh, terdapatlah pelajaran li ulil albab, untuk bagi orang-orang yang menggunakan akal sehatnya, akal warasnya, akal fahamnya. Gunakan ya, lubun Anda, lubnya gunakan ya. Jangan hanya mentok sebatas sagofun saja, jangan mentok sebatas kecintaan saja, sebab banyak orang yang cinta ngaco jadinya. Cinta tanpa akal berakibat berapal berarti ya, keciri nggak pernah karaokean ya. Cinta tanpa akal berakibat fatal, kan begitu ya. Iya, karena apa? Sagofa terus kecintaan tersebut ya, sehingga yang terjadi akalnya buntu. Jadi bukan cinta yang buta, tapi hatilah yang tertutup oleh apa itu? Oleh pangabutu ya. Jadi dalam hal ini yang bisa memaknai tentang hal kisah tersebut, yang bisa menjadikan untuk diri adalah ibroh, pelajaran ya, adalah hanya orang-orang yang menggunakan akal warasnya ya. Terima yaitu kisahnya dengan lapang dada. Oh seperti ini kisahnya Rasulullah Muhammad, Ibrahim, segala terima, sensir oleh kolbu, tetapkan di dalam fuad. Cintai kisah tersebut, cintai sosoknya, cintai yang meriwayatkannya, dalam hal ini adalah yang mewahyukannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kerasulannya sebagai yang memberikan penjelasannya. Benar, cintai. Jangan lupa setelah itu adalah lubun Anda, gunakan akal faham, akal warasnya ya, sampai akhirnya terbongkar sir rahasia. Nah nanti ketemu di situnya anak, aku, jika dibacanya panjang anak berarti kami, bahwa di situ ada kami. Makanya jangan pernah mendustakan pertemuan dengan kami, liko anak. Selanjutnya berkenaan dengan apa tadi dimaknai dengan qalu sayyidina ala anfusina, bahwa mereka ya mendustakan dalam hal ini tentang hal ayat-ayatnya Allah, dan juga dalam hal mereka sudah diberikan peringatan tentang pertemuan dengan hari ini, yaitu hari, sebutlah di alam kubur ataupun di hari kiamat ataupun di hari mahsyar ya, pada hari kebangkitan yaumikum hadza. Nah yang terjadi apa? Bahwa mereka dahulu di alam dunia adalah qalu syahidna ala anfusina, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri ya. Jadi dia mempersaksikan diri sendirinya ya, mempersaksikan diri sendirinya. Kalau gua usaha ini modal nggak gede, nggak bakalan usaha segede ini tuh kan. Dia lupa adanya peran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggedekan itu usaha. Kalau gua nggak ganteng nggak mungkin punya istrinya cantik, oh kan, seolah-olah ganteng ini adalah umpan ya, padahal itu adalah kerasa kuasa Allah yang harus disyukuri, kan begitu ya. Dia mempersaksikan diri sendirinya ya, kalau bukan karena ilmu saya nggak bakal bisa mewah seperti ini, bisa
hebat seperti ini, gua gitu loh kan. Ya kalau gua kuliahnya nggak ke Maroko, nggak ke Mesir, nggak ke Amerika, nggak ke Australia, kayaknya nggak mungkin gua seperti ini. Ya untung gua kuliah di sana. Nah itu berarti Anda mempersaksikan diri Anda sendiri, sebab selanjutnya ayat ini mengatakan wa gharathumul hayatud dunya. Ya, pada kenyataannya adalah mereka tertipu yaitu oleh kehidupan alam dunia yang menipu mereka. Ya, alam dunia yang menipu mereka apa? Dianya yang ketipu sih. Kayaknya dunia biasa-biasa aja aja. Ya. Orangnya berarti bukan dunia yang menipu, berarti elunya yang ketipu. Ya yang terjadi alam dunianya ngakak ya. Orang gua gak ngapa-ngapain ketipu. Jadi dalam hal ini kehidupan dunia ada mempengaruhi kehidupan alam dunia. Jadi godaannya secara fisik adalah alam dunia. Ya, godaan secara batin ada setan yang nongkrong di sono dalam batin. Ya, jadi lahir dan batin digabung jadi nafs. Tuh, godaannya ya dua tetap yaitu alam dunia dan setan. Nah, setannya yaitu minal jinnati wan nas, itu dari golongan jin dan manusia tambah akeh baik, tambah banyak musuhnya manusia. Iya dah. Lalu bagaimana? Anda berani melawannya? Berani. Ya, segebragan mah berani. Ya, kalau mereka melawannya, menyerangnya berhari-hari, bagaimana urusannya? Anda sanggup melawannya, ngadepin itu semua? Tidak sanggup. Makanya dibutuhkannya kebarokahan, rahmatnya, pertolongan, kemuliaannya, kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah fungsinya ngaji, biar ada kita dukungan, bantuan dari kuasa Allah untuk menghadapi itu semua godaan dan cobaan. Dalam hal ini bahwa kehidupan dunia telah menipu mereka, ya mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah kafir. Ya tadi rasulnya didustai, ya sosoknya didustakan, diingkari. Jika sosoknya sudah tidak disukai, apapun yang dibawa oleh sosok tersebut pasti akan tidak disukai pula, kan begitu. Jadi hal mereka terjadinya tersebutnya kekafiran dan mendustakan tentang hal hari pertemuan nanti, ya dikarenakan kekafiran mereka adalah tidak menyukai sosok pembawa wahyu. Ya, wahyu yang dibawanya pun adalah merupakan jadi bahan permainan, jadi bahan gunjingan, jadi bahan sendal gurau, kan begitu. Nah, sampai kepada tidak taat.